Di awal season 2 ini kita diperlihatkan dengan trauma dan isi pikiran Yeon Si-eun. Sampai saat ini, Si-eun masih terjebak dengan bayangan di masa lalunya. Bahkan saat selama ini, ia hampir tak pernah tidur pulas. Si-eun juga sudah mencoba terapi ke psikiater, tapi seperti biasa ia tak banyak bicara. Bahkan saat ia bicara sekalipun malah memberitahu bahwa waktu konsultasinya habis. Singkatnya, ia pun melanjutkan hidupnya lagi dengan keadaan seadanya, terutama bersekolah di sekolah barunya yaitu SMA Eunjang. Seperti di post credit season 1, SMA Eunjang ini mayoritas memang diisi oleh para berandalan. Makanya agak heran suasana perpeloncoan pada siswa-siswa lemah terus terjadi layaknya kegiatan biasanya. Saat Si-eun berjalan, tampaknya beberapa murid berandal menghalanginya. Dengan tatapan mengancam seperti biasa, para berandalan itu memberikan jalan pada Si-eun. Si-eun cukup ditakuti di SMA penuh berandalan ini sekarang karena ia memiliki riwayat buruk di sekolah sebelumnya. Rumornya 1 tahun lalu Si-eun diduga membunuh hingga ia harus pindah ke SMA Eunjang ini. Pria bernama Hyoman yang bersekolah di SMA ini juga dikabarkan takut padanya bahkan sampai menghilang. Makanya Si-eun dianggap seorang psikopat di sekolah ini. Saking menakutkannya Si-eun, saat ini masuk ke dalam kelas, para siswa sekelasnya langsung hening seakan tak mau mengganggu atau membuat bising keberadaan Si-eun. Selang beberapa menit kemudian, seorang siswa culun tak sengaja menabrak kepala Si-eun dengan tasnya. Siswa culun itu langsung meminta maaf pada Si-eun, walau Si-eun tak menjawabnya sama sekali. Siswa itu pun langsung melanjutkan kesibukannya. Ternyata ia adalah seorang kurir sarapan dan sibuk mengantar pesanan seperti susu atau roti pada beberapa orang. Siswa bernama Juntae itu bukan kurir biasa, melainkan babu yang setiap pagi terpaksa memberikan susu dan roti pada murid-murid yang membulinya. Saat Juntae memberikan susu yang salah pada seorang murid, ia benar-benar dimarahi bahkan dibentak. Karena memang tak punya power apapun, ia hanya bisa menuruti setiap perintah orang-orang itu. Setelah semuanya selesai, Juntae kembali ke kelasnya. Ia langsung ngecek iPad-nya itu. Setelah di-scroll tadi sengaja, ia menemukan nama Si-eun yang telah ia tandai bahwa Si-eun tak boleh diganggu. Singkatnya, saat istirahat tiba, Juntae memberanikan diri untuk berbicara pada Si-eun. Tiba-tiba saja Juntae menanyakan model HP apa yang Si-eun gunakan sekarang. Namun Si-eun langsung meninggalkannya tanpa menjawab pertanyaan Juntae. Singkatnya, Juntae ternyata diperbudak oleh seseorang bernama Hyoman yang tadi disebutin. Hyoman memperbudak Juntae untuk malingin HP setiap murid padanya. Hari ini setoran malingan HP Juntae sedikit, makanya Hyoman sedikit mengeluh. Bukan Juntae saja yang diperbudak untuk maling, tapi beberapa murid cupu lain juga sama. Hyoman akhirnya meminta catatan daftar murid yang harus dimaling oleh mereka pada Juntae. Juntae pun memberikannya, dan setelah dilihat daftarnya, nama Si-eun jelas ditandai di sana. Hyoman hanya tertawa, mengapa anak seperti itu tak boleh diganggu dan membuat Juntae enggan maling HP-nya. Juntae beralasan bahwa semenjak Si-eun pindah ke Eunjang dan hampir baku hantam dengan Hyoman, guru datang dan baku hantamnya tak jadi. Saat itu, Hyoman mengatakan bahwa ia akan mengurus Si-eun nanti. Karena sampai sekarang Hyoman tak bertindak apapun pada Si-eun, Juntae takutnya terjadi apa-apa. Hyoman hanya tertawa. Ia menganggap bahwa maksud Juntae mungkin Hyoman tak bisa mengalahkan Si-eun. Makanya ego Hyoman naik. Ia menampar dan menghajar Juntae karena telah memancing emosinya. Tak mau tahu, pokoknya Hyoman memerintah Juntae untuk membawa ponsel Si-eun hari ini juga. Singkatnya, saat jam pulang tiba, seperti biasa, Juntae mengambil ponsel yang dikumpulkan di ruang guru. Setelah itu, ia mampir sebentar ke toilet. Dengan terpaksa dan segala pikirannya, ia pun mengambil ponsel Si-eun di tas kumpulan ponsel siswa kelasnya itu. Setelah misinya selesai, ia pun membagikan ponsel pada para siswa yang sudah bersiap pulang. Dengan tenang, Si-eun berdiri untuk mengambil ponselnya terakhir. Juntae juga buru-buru pergi dari sana.
Xion pun menanyakan hal itu pada Juntae yang hendak pergi. Di sini si Juntae berusaha untuk bersandiwara seolah ia tak tahu menahu soal ponsel Xion. 오, 야, 봤잖아. 그냥 애들이 가지고 가고. Dengan penjelasannya yang belibet, Xion berusaha mengerti dari gerakan bibir Juntae. Makanya setelah Juntae mengatakan bahwa ia tak tahu, Xion langsung meninggalkannya. 역시 서 팀장. 그니까 괜찮아. 퇴근해. Juntae pada akhirnya memberikan ponsel Xion pada anak buah Yoman di ruangan pribadi mereka. Dengan hati yang tak enak, Juntae berjalan pulang. Kebetulan Xion juga baru turun dari tangga dengan seperti biasa acuh pada siapapun. Di luar, Juntae berusaha terus menenangkan Xion yang kehilangan ponselnya. Ia juga meminta maaf dan akan bertanggung jawab. Jika Xion akan membeli ponsel baru, maka ia sukarela nambahin dananya. Semua perkataan Juntae di-checkmate oleh Xion. Xion memperjelas bahwa sikap Juntae sekarang adalah untuk menenangkan dirinya sendiri. Selain itu, Xion juga sudah tahu bahwa sekarang Juntae berpikir Xion tak tahu apa-apa. Xion juga mengatakan bahwa Juntae pengecut. Singkatnya, Xion jalan-jalan bersama ibunya di kota. Tampaknya kali ini ibunya lebih perhatian lagi pada Xion. Bahkan HP-nya hilang saja langsung gas beli baru. Setelah hari itu, Xion pun seperti biasa belajar dan berusaha tidur dengan obat resep psikiater. Hari-hari juga terus berlanjut. Xion sering berkunjung ke rumah sakit di mana sahabat pertamanya yaitu Suho yang ternyata ia masih koma. Untuk menenangkan pikirannya, ia juga menulis keadaan dirinya sekarang. Keesokan harinya, Xion kembali menjalani aktivitas sekolahnya. Saat ia hendak menaiki tangga, ternyata ada Juntae yang sedang diperlakukan layaknya pet oleh Hyoman. Gelak tawa puas Hyoman dan antek-anteknya, jelas Xion paham bahwa mereka bukan bercanda biasa. Hal itu bahkan mengingatkannya pada Bumsok yang diperlakukan sama seperti Juntae sekarang. Xion terus berdiam diri, matanya semakin melebar, emosinya naik secara drastis. Tanpa pikir panjang, ia pun mengeluarkan penanya dan menyerang mereka bertiga. Sayangnya itu hanyalah imajinasi Xion saja. Hyoman juga menyadarkan Xion yang terus melamun. Cukup menakutkan hanya melihat tatapan Xion saja. Makanya Hyoman basa-basi menanyakan kabar ponsel Xion yang hilang. Tanpa merespon perkataan Hyoman, Xion meminta mereka minggir dari jalannya. Hyoman awalnya tak mau, tapi saat kembali menatap mata Xion, ia langsung memberikannya jalan. Singkatnya, saat Xion tertidur, Juntae memberikan susu dan roti pada Xion. Xion yang bangun menolak hal itu, tapi Juntae malah mengatakan hal yang lain. Juntae meminta maaf, ia mengaku telah mencuri ponsel Xion dan memberikannya pada Hyoman. Ia melakukannya juga karena tak ada pilihan lain. Mendengarnya membuat Xion hendak pergi, tapi Juntae kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa dirinya terus memikirkan perkataan pengecut dari Xion untuknya. Makanya dari itu, ia bertanya pada Xion bagaimana caranya agar tak jadi pengecut. Xion hanya mengatakan hukum Newton ketiga, yang mana jika tak ada aksi, maka tak akan ada reaksi. Sepulang sekolah, Juntae mencari tahu lebih banyak soal hukum Newton ketiga ini, tapi pencariannya terganggu oleh antek Hyoman yang terus menelponnya. Di sisi Hyoman dan gengnya, mereka sedang party. Awalnya, Hyoman menghubungi Juntae untuk membayari partinya. Karena ia tak bisa dihubungi, Hyoman lah yang terpaksa mengeluarkan modal partinya. Setelah itu, ia pun pergi. Pergian Hyoman katanya untuk beraliansi. Dengan beraliansi, mereka bisa menghasilkan uang lebih banyak. Di sisi lain, Xion sedang berjalan menuju suatu tempat. Di sana ia melihat dua siswa Enjang yang malah sedang dipalak oleh siswa dari SMA lain. Anak-anak SMA lain itu juga menyarankan mereka sebagai SMA Enjang untuk bergabung dengan aliansi, supaya kagak digangguin atau dipalak oleh SMA lain. Secara kebetulan si Hyoman datang pada mereka. Hyoman menanyakan di mana keberadaan pria bernama Song Jae. Karena ia sudah janjian hari ini dengannya. Anak-anak itu langsung memberitahukan Song Jae yang katanya lagi ada di dalam. Sembari masuk ke dalam, Hyoman yang berasal dari Enjang juga meminta anak-anak itu memberikan duit palakannya pada dua siswa Enjang tadi. 연장 진짜 연합 들어오나? 근데 Setelah masuk ke dalam, tempat itu adalah warnet. Hyoman juga melihat anak-anak dari SMA lain yang sedang berusaha bergabung dengan aliansi dengan memberikan setoran. Banyak sekali ponsel di sana sebagai setorannya. Pria bernama Song Jae rupanya seorang gamers yang cukup narsistik, sikapnya juga arogan. Di sana, Hyoman bernegosiasi di mana ia meminta waktu seminggu lagi untuk mengumpulkan setoran ponselnya. Setoran itu adalah syarat bahwa SMA Enjang bergabung dengan aliansi. J juga memberikannya waktu
Tapi di sisi bilik lain, seorang pemuda yang bukan anak SMA berkata sembarangan. Mereka seakan meremehkan bahwa anak SMA ini sedang bermain gangster-gangsteran. Tanpa basa-basi, Seong Jae langsung menghajar pria sembarangan tadi. Yeoman yang melihatnya cukup ketakutan. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi dan negosiasinya dianggap selesai. Di sisi lain, si Juntae masih terus saja diteleponin oleh bawahan Yeoman, namun ia tak mengangkatnya. Keesokan harinya, Juntae ke sekolah lebih pagi daripada siapapun. Sembari berjalan, ia terus memikirkan hukum Newton ketiga, yang mana untuk semua aksi besar gayanya sama dan menimbulkan reaksi ke arah yang berlawanan. Juntae langsung masuk ke ruangan Hyoman dan anteknya. Di sana ia membobol penyimpanan Hyoman yang isinya ponsel curian semua. Setelah ia membawa semua ponsel itu, ia mengembalikan lagi pada para pemilik ponsel itu, beserta surat permintaan maafnya. 서정 김준수. Setelah beberapa waktu kemudian, anak-anak Enjang mulai berdatangan. Shi-in yang berjalan tanpa ekspresi juga mendengar pembicaraan anak-anak lain yang katanya HP-nya pada balik. Apalagi langkah Shi-in berhenti ketika mereka mengatakan Juntae yang mengembalikannya. Saat Shi-in duduk di kursinya, benar saja ada secari kertas yang ditulis oleh Juntae. Ponselnya juga balik, namun yang dipikirkan oleh Shi-in bukan soal ponselnya yang balik, tapi mengapa Juntae melakukan hal seberani itu. Di sisi Hyoman sendiri, benar-benar tak habis pikir ponsel yang ia curi selama ini dengan memerintah anak-anak culun sudah hilang. Bawahannya pun memberitahukan bahwa Juntae lah yang melakukannya. Tak banyak basa-basi, ia langsung pergi dari ruangannya. Hyoman dengan emosi yang meledak-ledak langsung mencari Juntae. Bahkan semua siswa langsung berkerumun melihat keributan itu. Juntae yang sudah tahu bakal terjadi seperti ini langsung mencopot kacamatanya dan memakan roti madu. Berusaha memberanikan diri, ia pun menghadap pada Hyoman. Saat Hyoman menanyakan kebenarannya soal Juntae yang mengembalikan semua ponsel curiannya, Juntae juga mengiyakan hal itu, sehingga terjadi pertarungan di sini. Tapi Juntae tak bisa memukul Hyoman. Ia malah dipukuli sampai roti madu yang bertujuan menahan giginya termuntahkan. Shi-in yang duduk melihat kejadian itu malah teringat masa lalu kelamnya bersama Bumsok dan Suho. Saking emosinya, Hyoman hendak menghantam Juntae dengan kursi. Tapi Shi-in langsung menendang kursi itu. 시끄럽잖아. Shi-in hanya mengatakan bahwa Hyoman berisik dan juga keterlaluan. Tentu saja, semua anak di sana langsung merinding kaget. Hyoman hanya tertawa melihat Shi-in sok berani. Karena tanggung dan ini soal harga diri, Hyoman langsung memukuli Shi-in. Tapi Shi-in langsung berdiri, seakan pukulan Hyoman tak terasa. Beberapa kali Hyoman memukul, Shi-in masih diam menatap dan tanpa melawan. Hanya dengan seperti itu saja, Hyoman merasa terintimidasi oleh Shi-in. Sedikit menyoroti klub basket SMA Enjang. Di sini, mereka sedang membahas kapten mereka bernama Park Hoo-min yang sedang diskors karena berkelahi. Akibatnya, Hoo-min tak bisa ikut turnamen basket selanjutnya. Teman dekat sekaligus wakilnya, Hoo-min, yaitu Go Hyun-tak atau disebut Gon-tak ini marah. Ia pergi bertujuan menemui guru untuk mengizinkan kapten mereka agar ikut turnamen walau sedang diskors. Saat ia masuk ke gedung utama, Gotak dan anggota basket lain malah tertuju pada anak-anak yang berlarian melihat sebuah pertarungan. Katanya, Hyoman sedang berkelahi. Menurut teman Gotak di sebelahnya, Hyoman malah jadi preman semenjak Hoo-min alias kapten mereka diskors. Sebagai wakil dari Hoo-min, ia pun mendatangi si Hyoman itu. Benar saja ternyata si Hyoman sedang berkelahi dengan Shi-in. Shi-in yang kembali bangun langsung menunjukkan sedikit skill menghindarnya
dan berhasil mempermalukan Hyoman. 미안하다. Makin emosilah si Hyoman ini. Ia merasa Si-eun mempermainkannya. Gotak pun berteriak agar si Hyoman ini sadar. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Hyoman selama Humin tidak ada adalah kedunguan. Si Hyoman juga ngatain balik bahwa Gotak sok menggantikan Humin sekarang. Ia juga ngatain kalau Gotak adalah kacung Humin. Karena terbawa emosi, Gotak menunjukkan skillnya dengan hanya menyentuh ujung hidung Hyoman. 넌 씨발 바프 없었으면은 Karena sudah dipermalukan oleh dua jagoan di sekolah, Hyoman akhirnya pergi dengan emosi. 나와. 조금 낯간지러우니까 나중에. Setelah Hyoman pergi, awalnya Gotak berniat meminta terima kasihnya dari Si-eun. Ia merasa dialah yang membantu Si-eun dan membuat Hyoman pergi. Tapi Si-eun acuh dan malah menolong Juntae. Saat hendak membawa Juntae ke UKS, lagi-lagi Gotak mencoba meminta terima kasih Si-eun. Biar cepat akhirnya si Si-eun mengucapkan terima kasihnya dengan datar pada Gotak. 뭐야 저 새끼. Di jalan, Juntae menolak ke ruang UKS. Ia memilih ke ruang Japanese Club dengan alasan bisa ketahuan guru jika ke UKS. Di sana, Si-eun menanyakan mengapa Juntae mengembalikan semua ponselnya. Juntae hanya menjawab bahwa itu semua karena hukum Newton 3. Aksi yang benar diikuti reaksi yang benar. Tak lama, anak-anak Japanese Club yang lain masuk dan menanyakan keadaan Juntae dengan bahasa wibunya. Karena merasa freak, si Si-eun langsung pergi. 근데 일년들어 그 숨결을 아세요? Di sisi lain, anak-anak yang sedang sebat sedang mengobroli perkelahian tadi. Kebetulan Gotak juga tak sengaja mendengar itu karena sedang buang sampah. Mereka berpikir bahwa tadi bukanlah perkelahian, karena Si-eun tak melawan. Tapi sorot mata Si-eun benar-benar aneh. Bahkan setelah melihat Si-eun hari ini, mereka merasa rumor tentang Si-eun mungkin benar. Pasti ada alasan khusus mengapa Hyoman menghindarinya selama ini. Karena semakin kepo soal Si-eun ini, Gotak berusaha menanyakan hal itu pada mereka. Mereka pun menceritakannya. Saat 1 tahun yang lalu, Si-eun pindah ke SMA mereka, Si-eun langsung berselisih dengan Hyoman. Hyoman bahkan sampai menghubungi sekolah lama Si-eun untuk mencari tahu lebih jauh tentangnya. Tapi kabarnya, Hyoman malah takut dengan riwayat Si-eun di sekolah lamanya. Katanya, Si-eun hampir membuat cacat beberapa anak, memukul kepala pakai dumbbell dan menusuk leher pakai gunting. Berita itu sangat terkenal di sekolahnya, dan sampai saat ini, setelah tahu kabar itu, Hyoman hanya bisa menggertak Si-eun. Mendengar cerita itu, Gotak benar-benar tak percaya, tapi bagi mereka ini sangat memungkinkan. Apalagi Si-eun sangat pintar dalam pembelajaran. Untuk apa ia pindah ke SMA Eunjang jika bukan karena perbuatannya yang sangat parah? Sampai-sampai tak ada sekolah yang mau menerimanya. Walau masih bingung dan tak percaya, Gotak akhirnya pergi dari anak-anak itu. 뭐냐고. Hendak pergi, kebetulan sudah ada Hyoman di sana, tapi mereka tak peduli satu sama lain. 고탁 저 개새끼. Anak-anak tadi yang lagi asik membicarakan perkelahian tadi didatangi Hyoman langsung. Untungnya Hyoman tak membicarakan perkelahiannya, tapi sepertinya ia memiliki rencana. 지는 거. 울테이는 공부할 Di perjalanan pulang, Juntae memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih pada Si-eun. Hadiahnya adalah vitamin dan obat agar Si-eun bisa tidur nyenyak. Karena Juntae tahu Si-eun selalu tidur di kelas, ia berpikir Si-eun kesulitan tidur saat malam. 일단 잠을 못 자면 제일 중요하다고 봅니다. Pada malamnya saat waktu menunjukkan sudah larut malam, Si-eun masih belum bisa tidur juga. Tapi setelah ia minum pemberian dari Juntae, akhirnya ia bisa tidur pulas malam ini. Keesokannya, benar saja Si-eun jadi sangat fresh dan tak suka tidur di kelas lagi. Ia bahkan bisa makan di kantin dengan Juntae. Dengan begitu, sepertinya Juntae jadi merasa dekat dengan Si-eun. Bahkan saat istirahat, Juntae mengungkapkan bahwa dirinya tak pernah setenang ini ketika beristirahat. Tak lama berbicara seperti itu, Hyoman datang dengan baik dan menyapa mereka. Tak tanggung, ia juga duduk di tengah-tengah mereka. Hyoman malah meminta maaf pada mereka, tapi lagi-lagi sikap acuh Si-eun membuat Hyoman menurunkan lengan dari bahunya. Tapi Hyoman mewajari hal itu. Hyoman malah menunjukkan ke arah Gotak yang sedang main basket. Katanya Gotak adalah orang yang sombong dan suka ketenaran. Makanya Si-eun harus berhati-hati karena Gotak berencana membereskan Si-eun. Gotak juga menatap ke arah mereka sambil keheranan. Mengapa mereka bertiga nongkrong bareng? Karena terus menatap mereka, Hyoman mendekati Gotak sendirian. 그래서
Gotak menanyakan mengapa Hyoman bersama dengan Shion. Hyoman menjawab bahwa dirinya mendekati Shion karena ia tahu Shion adalah jagoan dan orang gila di sekolah lamanya. Jadi ia mencoba berteman dengan Shion. Siapa tahu Shion berguna untuk menyingkirkan Humin dan juga Gotak di sekolah ini. Awalnya Gotak kebawa emosi, tapi dilerai oleh anak basket lain. Shion juga langsung cabut tanpa berekspresi apapun pada mereka. 시연아, 나 화장실 좀 갔다. Saat hendak masuk ke kelas, Juntae berpisah dengan Shion karena hendak ke toilet. Tapi saat mereka berpisah, Juntae dirangkul orang dan dibawa ke suatu tempat. 야, 내 주성아, 너도 진짜 개 못하던데. Anak-anak klub basket juga sudah bersih-bersih dan keluar dari ruangannya. Melihat hal itu, Hyoman langsung masuk ke dalam ruangan anak basket. Di sana, ia langsung menghancurkan semua barang-barangnya dan juga trofi anak-anak klub basket. Singkatnya, kelas telah berjalan cukup lama. Guru yang mengajar juga notis kalau Juntae tak masuk di kelasnya. Shion pun memberikan informasi bahwa Juntae sudah tak masuk ke kelas sejak pelajaran kelima. Semua orang kaget, bahkan guru pun juga kaget karena baru kali ini Shion berbicara. Awalnya Shion takut terjadi sesuatu pada Juntae, namun si guru itu mengalihkan perhatiannya seolah tak mau tahu kemana Juntae pergi. Setelah kelas selesai, Shion berusaha menghubungi Juntae, tapi nomornya tak aktif. Tiba-tiba, si Hyoman memanggilnya. Ia memberitahu Shion bahwa Juntae diseret oleh Gotak ke ruang klubnya. Tak pikir panjang, Shion langsung pergi ke ruang basket. Shion akhirnya masuk ke ruang basket yang telah kosong dan berantakan. Di sana, ia mendengar suara di dalam locker. Setelah dibuka, ternyata Juntae sedang disekap. Sesuai dugaan Shion, Hyoman lah yang melakukan hal itu. Di sisi lain, si bocah culun yang diperintahkan oleh Hyoman berbicara pada Gotak bahwa Shion telah menunggunya untuk bertarung di ruang basket. Setelah dipanas-panasi oleh anak itu, Gotak terpancing emosi dan langsung menuju ke ruangan basket. Sebelum sampai, ia sudah melihat Shion keluar dari ruang basketnya. Seperti biasa, sikap acuhnya Shion seakan ngajak kelahi dengan Gotak. Setelah ngecek ruang basketnya, benar saja sudah acak-acakan. Foto mereka juga sudah dijadikan asbak. Gotak berpikir sepertinya Shion benar-benar ngajak ribut dengannya. Di sisi lain, Hyoman yang berhasil mengadu domba mengerahkan anak buahnya untuk bersiap. Katanya mereka akan muncul dan menyerang setelah Shion dan Gotak kehabisan tenaga. Shion yang pulang lewat jalan pintas membuat Juntae memastikan apakah Shion sering lewat jalan itu, karena jalan itu adalah sarang dari para preman. Di pertigaan juga ada tulisan Humin yang menyatakan bahwa siswa Enjang dilarang berkelahi. Tak lama kemudian, Gotak pun berhasil menyusul Shion. Tentu saja Gotak langsung mencecar pertanyaan pada Shion. Awalnya Juntae hendak menjelaskan, tapi malah disela oleh Gotak. Shion yang sudah tahu situasi, bahkan Gotak yang tak akan bisa mendengarnya, langsung meminta Gotak memukulnya saja. Gotak seakan diremehkan. Ia pun membalasnya dengan membawa masa lalu kelam Shion tanpa tahu itu adalah traumanya selama ini. Selain itu, Gotak juga mengatakan bahwa Shion berpura-pura baik setelah merusak hidup orang. Mendengarnya, Shion langsung memulai pertarungan. Belum selesai dalam pertarungannya, tiba-tiba Hyoman dan antek-anteknya datang. Gak perlu nunggu lama, Hyoman langsung mengeroyok Shion dan Gotak. Tampaknya Shion dan Gotak cukup kewalahan. Bahkan buruknya, Shion hendak dibabuk oleh tongkat baseball Hyoman. Tapi semua itu berhenti ketika pria bernama Park Humin datang. Humin menyalakan lagu dari Slam Dunk. Dengan rambut merah yang sengaja ia cat untuk show di turnamen basket, ia pun menanyakan pendapat Hyoman soal rambutnya. Hyoman akhirnya ketakutan dengan kedatangan Humin. Ia berusaha menjelaskan, tapi
Tanpa peduli penjelasannya, Hyomin langsung ngedang ke kepala Hyoman. 처음 보는 얼굴이다. Setelah melihat Shi-eun, Hoo-min benar-benar baru pertama melihatnya. Ia juga memuji keberanian Shi-eun. Setelah itu, ia mengusir antek-antek Hyoman. Hoo-min juga malah kaget setelah diberitahu oleh Gotak bahwa klub basket mereka jadi tak bisa ikut turnamen karena dirinya diskors. Tiba-tiba saja antek-antek Hyoman menyerang Hoo-min dari belakang, tapi mereka bukanlah level Hoo-min. 싸움 금지인 거 알지? 싸움 금. Hoo-min juga meminta mereka untuk tak berkelahi dengan seragam enjang. Ia sepertinya memiliki aura positif, yang bahkan membubarkan geng Hyoman saja sebegitu santainya. 고마워. 그 아무래도 내가 좀 오해. Gotak juga meminta maaf atas kesalahpahamannya. Hoo-min yang tak tahu apa-apa merasa permintaan maafnya kurang ikhlas. Makanya ia ikut-ikutan menundukkan kepalanya, padahal ia siswa paling kuat di SMA Enjang. Tanpa menghiraukan mereka, Si-eun justru malah pergi. 보기 드문 인사성일세. Di perjalanan pulangnya, Si-eun kembali terbawa rasa traumatisnya lagi akibat dari perkataan Gotak tadi. Juntae yang peka juga berusaha menenangkan Si-eun untuk tidak memikirkan rumor yang beredar tentangnya lagi. Tapi Si-eun malah menjawabnya jujur bahwa rumor itu adalah fakta. Makanya sedari tadi ia menahan diri agar tak berkelahi dengan mereka. Keesokan harinya, Park Hoo-min akhirnya telah selesai dengan masa skorsnya. Ia masuk dengan ceria. Saking cerianya Hoo-min, ia kenal banyak siswa. Ia juga dikenal semua siswa karena paling kuat di Enjang. Apalagi ia dianggap sebagai ketua Enjang sekarang. Tapi walau ia kuat, ia selalu menjunjung perdamaian. Ia selalu berusaha membuat sekolah SMA ini memiliki vibe positif, sama seperti dirinya. Bahkan ketika ia menemukan aksi pembulian, semua pembuli diam dan disuruh masuk ke kelas buat belajar. Energinya benar-benar positif. Kedatangannya seperti merubah keadaan sekolah ini. Setelah semua itu, Hoo-min dan Gotak beradu mulut. Mereka berdua memang dekat sudah lama. Gotak saat ini agak kesal pada temannya ini karena malah memilih lawan main basket dengan tim yang katanya lebih ke arah taekwondo. Tapi Hoo-min tak peduli dan mereka malah bercanda sampai akhirnya Si-eun dan Juntae datang ke kelas mereka. 99 나온 새끼 무슨 원숭이냐? 아니 90에서 다 못푼 거라고 비웃고 잘났어요. 야 IQ 검사. 습격인가? Dan ternyata mereka berempat dipanggil ke ruang guru karena kemarin ketahuan berkelahi dengan Hyoman. Untungnya hukuman mereka kagak sampai diskors. Mereka diberikan hukuman oleh guru BK yaitu menjadi sukarelawan weekend nanti. Awalnya Gotak merasa tak adil karena Hyoman dan gengnya gak ikut kena hukuman. Tapi si guru itu seakan tak peduli. Bahkan ketika Si-eun menambahkan faktanya, si guru seakan mengalihkan perhatian mereka. Tak peduli soal itu, Hoo-min langsung menundukkan kepala Si-eun dan Gotak sebagai permintaan maafnya. 죄송하다는 말씀드립니다. 야 너 안 빡치냐? 아니 그 새끼들이 먼저 시비를 걸어. Setelah semua itu, mereka pun keluar dari ruang guru. Tanpa basa-basi sedikit pun, Si-eun terus saja berjalan meninggalkan mereka. Hoo-min langsung memanggil Si-eun dan memaksa Gotak meminta maaf padanya. Mereka pun akhirnya saling memaafkan walau Si-eun agak mengkritik Hoo-min untuk tidak menyentuh rambutnya lagi. Tapi bukan Hoo-min namanya kalau kagak bercanda mulu. Ia malah terus memegang rambut Si-eun. 뭐 하는 거야? 안 되지, 어? Setelah semua itu, Si-eun dan Juntae mengobrol saat istirahat. Juntae mengungkapkan bahwa sekolah ini dilindungi dan damai oleh Hoo-min. Selain itu, semua sekolah di sekitaran sana tergabung dalam sebuah aliansi. Menurut rumor, ada beberapa sekolah dan ketuanya yang beraliansi. Contohnya seperti SMA Yoil yang dipimpin oleh Na Baek-jin, SMA Ganghak dipimpin oleh Geum Seon-jae, SMA Yeonsung dipimpin oleh Do Song-mok, dan satu lagi Baekdong-ha. Mereka bersatu dan beraktivitas penuh seperti gangster. Nah, saat Hoo-min diskors, Hyoman mengumpulkan ponsel bertujuan agar Enjang bergabung dengan aliansi itu. Tetapi Hoo-min sejak dulu tak mau bergabung, jadi hanya SMA Enjang yang tak ikut aliansi.
Karena Eunjang tak tergabung, maka sering terjadi kekerasan pada siswa Eunjang yang dilakukan oleh SMA lain. Maka dari itu, Humin sebagai yang terkuat seringkali turun tangan dan menghajar semua anggota aliansi. Humin begitu untuk melindungi siswa Eunjang, makanya ia dianggap pemimpin Eunjang. 너한테 잔소리가 Setelah hari semakin larut, Ibu Shi-eun agak sedikit mengkritik Shi-eun karena ia sudah tahu bahwa anaknya ini kena hukuman akibat berkelahi. Pada malam yang sama, para aliansi terutama Seongmok dan Dongha sedang bagi gaji dan memukuli Hyoman beserta anteknya. Alasan Hyoman dipukuli karena tak menepati janji mengumpulkan ponsel-ponsel itu sebagai syarat masuk aliansi. Di sisi lain, Baekjin juga sedang menelpon dengan Jae. Jae mengatakan bahwa Hyoman dari Eunjang tak memenuhi janjinya. Hyoman yang dibawa ke sana dan dihadapkan dengan Baekjin tak bisa berbuat apa-apa, selain memohon memberikannya waktu lagi. Tapi ia langsung diusir oleh Seongmok dan Dongha, karena sudah tak memiliki harapan. 성재야. Baekjin sebagai ketua aliansi akhirnya meminta Jae yang lagi ngegame untuk mendatangi Humin saja. Weekend pun tiba. Saat itu Shi-eun, Juntae, Humin, dan Gotak ngelakuin hukuman jadi sukarelawan di museum. 제가 찾은 것 같아요. 저 정말 설레요. Saat beristirahat, Humin dan Gotak seperti biasa bercanda, sedangkan Shi-eun terdiam melihat kelakuan mereka. 야 근데 까이면 대신 이거 써야 돼. 그래 꿀. 또 말. Sedikit demi sedikit, Shi-eun bisa tersenyum lagi. Mungkin ia merasa teman-temannya sekarang seperti temannya di masa lalu. Vibes-nya benar-benar seperti Suho dan Bumsok. Humin juga kagak sengaja ngelempar sumpitnya ke hoodie Shi-eun, jadinya kena saus buldak. Shi-eun pun langsung ke toilet untuk membersihkan saus itu. Saat hendak keluar dari toilet, Shi-eun malah bertemu dengan Song Jae yang diutus oleh Baekjin kemarin. Jae juga memotret wajah Shi-eun karena Shi-eun baru pertama kali dilihatnya sebagai teman Humin. Jae juga agak sedikit jengkel dan tertantang ketika Shi-eun terus menatapnya tajam. Tanpa basa-basi, Jae langsung ngetes kemampuan Shi-eun. Song Jae cukup memuji keahlian bertarung Shi-eun. Bahkan ia juga bisa menebak ketika Shi-eun sedang menganalisis tempat untuk dijadikan senjatanya. Karena sudah cukup dengan informasinya, Song Jae akhirnya pergi. Saat Humin kepengen buang air, ia juga kebetulan melihat Jae. Song Jae akhirnya menyapanya. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya hanya ingin melihat keadaan Humin saja. Selain itu, ia juga melihat wajah baru di Eunjang dan sedikit menyapanya. Humin tahu maksudnya dan mengecam Jae untuk tak berbuat macam-macam. Song Jae juga membahas soal aliansi, di mana hanya Eunjang yang tak bergabung. Tapi Humin benar-benar muak dengan hal itu. Menurut Song Jae, ia sendiri juga muak, tapi tidak untuk Baekjin. Makanya Humin harus mencoba menghentikan pertengkaran mereka berdua. Setelah semua itu, Humin menemui Shi-eun. Ia menanyakan keadaannya, tapi Shi-eun benar-benar tak apa-apa. Justru ketidakapa-apaan Shi-eun membuat Humin heran. Mungkin di pikirannya sekelas Song Jae saja bisa diimbangi oleh Shi-eun. 우수 성적 표창이 있겠습니다. Beralih sedikit ke SMA Yoil. Di sana ada satu orang yang sedang diberikan penghargaan. Beberapa orang juga heran sepintar apa siswa itu. Katanya dari 30 soal matematika rumit hanya satu yang salah. Makanya wajar diberikan penghargaan akademik. Siswa itu ternyata adalah Baekjin, seorang ketua aliansi. Baekjin adalah siswa yang sangat pintar. Semua tes dia libas. Sembari ngetes skill akademisnya, ia selalu mendapatkan kiriman uang hasil bisnis gelapnya di aliansi. Setelah kegiatan sekolahnya selesai, waktunya ia mengurusi kegiatan aliansinya. 주소 찍어줄게. Sekarang Baekjin hendak menemui Hyoman dari Eunjang yang katanya sudah berhasil mengumpulkan ponsel untuknya. Tapi Hyoman meminta bertemu di suatu tempat. Saat berjalan sendirian, Baekjin dibuntuti oleh gerombolan antek Hyoman di belakang. Tapi saat masuk ke gedung, Baekjin tiba-tiba menghilang. Setelah mencarinya, Baekjin muncul di dalam kegelapan. Sudah pasti ia hendak membalaskan perlakuan Baekjin padanya. Ia juga memanasi Baekjin bahwa ia hanyalah pemukul kalkulator yang bersembunyi di balik Song Jae.
Setelah menganalisis beberapa orang dan senjata apa saja yang dipakai, Baekjin pun menerima tantangan Yoman. Dengan mudah ia menghajar semuanya sendirian, lalu pergi dari sana. Saat berjalan pergi, ia mendapati pesan dari Song Jae yang menginformasikan bahwa di Eunjang ada wajah baru yang lumayan. Ia adalah Shi-eun. Kembali pada Shi-eun, ia dan teman-temannya telah selesai menjadi sukarelawan. Awalnya, Humin mengajak mereka buat makan-makan, tapi Shi-eun tak ikut karena ada janji. Jadinya mereka hanya bertiga ke restoran bapaknya Humin. Tampaknya bapaknya Humin juga cukup keras mendidik Humin, tapi Humin bodo amat dan lanjut makan. Humin juga menanyai ada apa saja saat dia diskors di sekolah. Kata Gontak, Yoman berulah dengan malingin ponsel para siswa. Tapi Juntae dengan gagah dan berani mengembalikan semua ponselnya. Humin benar-benar memuji keberanian Juntae, tapi Juntae mengatakan bahwa keberaniannya berasal dari Shi-eun yang memberitahunya soal hukum Newton ketiga. Topik pun jadi mengarah ke Shi-eun. Kata Gotak, Shi-eun pindah karena kasus yang cukup parah di sekolah lamanya. Tapi saat mereka berteman, kayaknya Shi-eun justru anak yang sangat baik. Juntae juga memvalidasi hal itu. Saat dirinya dipukuli Yoman, Shi-eun lah yang membantunya. Cerita itu membuat Humin terpesona pada Shi-eun. Ia jadi mengkhawatirkan Shi-eun sekarang. Di sisi Shi-eun sendiri, ia ternyata hendak mengunjungi Suho seperti biasanya. Humin juga menghubungi Shi-eun. Ia mengatakan bahwa dirinya khawatir pada Shi-eun. Barangkali ada yang membuntuti Shi-eun saat pulang. Agar hubungan pertemanan mereka lebih dekat, Humin juga ngajak Shi-eun nyari pacar nanti. Tapi ia sebel karena Shi-eun bukan orang yang seperti itu. 응 그래 개새끼. 교회 봉사활동을 다녀. Setelah itu seperti biasa Shi-eun menulis untuk diary-nya. Ia menulis bahwa hari ini cukup menyenangkan dan ia baru sadar karena semua itu berkat teman-temannya tadi. Alangkah terkejutnya, ternyata si Song Jae dari tadi buntutin Shi-eun. 저 새끼가 안수호구나. 일어나면 어떻게 할 건데? Ia pun jadi tahu bahwa Suho adalah sahabatnya yang sedang koma. Agar tak mengganggu tidurnya Suho, Song Jae mengajak Shi-eun ke suatu tempat. Ternyata Shi-eun dibawa ke suatu tempat di mana aliansi bermarkas, yaitu sebuah klub. 주민신고도 Klub itu seperti ada ruang rahasia dan Song Jae memerintah Shi-eun masuk ke sana. Di sana ternyata adalah ruangan Baekjin. Ia sedang fokus belajar. Shi-eun langsung berbicara padanya. Ia mengatakan bahwa dirinya tak peduli yang Baekjin lakukan. Yang jelas, jika salah satu dari aliansi Baekjin muncul lagi di dekat rumah sakit Suho, ia benar-benar akan membunuh mereka semua. Selain itu, Shi-eun menyarankan Baekjin memisahkan variabel dahulu agar selesai mengerjakan latihannya, lalu ia pergi. Saat hendak melangkah keluar, Baekjin juga menambahkan bahwa Shi-eun juga harus menepati kata-katanya agar tak ada yang terluka. Ia juga meminta Shi-eun untuk tak berdekatan lagi dengan Humin. 다 뽑기 전에 Setelah semua itu, Song Jae menghampiri Baekjin. Ia bertanya mengapa Baekjin terobsesi dengan Eunjang. Seberapa banyak uang yang bisa didapatkan di sana. Song Jae juga tahu bahwa Baekjin tak bisa menekan Humin hanya dengan kekuatannya saja. Makanya dari itu, rencana Baekjin sekarang adalah membuat Humin sendiri yang mencarinya. Untuk melancarkan idenya, Baekjin juga mengirimkan orang-orangannya ke toko bapaknya Humin. Di sisi Humin, ia yang lagi workout mendapatkan telepon dari ayahnya. Ternyata telepon itu dari kedai sebelah yang mengabarkan bahwa ayahnya Humin membuat masalah lagi. Humin pun buru-buru ke kedai ayahnya. Ternyata di sana sudah ramai bersama dengan Pak Pol juga. Ternyata setelah dicari tahu, bapaknya Humin ini emosi karena disangka menjual alkohol pada pelajar. Padahal sebelumnya ia sudah memeriksa KTP pembelinya dulu. Jadi ada kesalahpahaman.
Makanya Pak Pol minta ke kantor buat laporan daripada marah-marah gak jelas di pinggir jalan. Setelah melihat anak-anak yang membeli alkoholnya itu, ternyata Humin sadar bahwa ini adalah anak buah aliansi si Baekjin. Salah satu dari mereka juga mengatakan bahwa Baekjin merindukan Humin. Tak lama dari itu, teleponnya juga berdering yang bertuliskan dari Baekjin. Karena ini sudah keterlaluan, mereka pun akan ketemuan besok. Besoknya anak-anak pun kembali ke sekolah. Di sini, Shi-eun masih terpikirkan ucapan Baekjin kemarin. Sedangkan Humin sedang melamun soal kemarin. Ia tak ceria dan cenderung diam. Tak lama dari itu, Shi-eun datang ke ruang klub basket. Ia to the point langsung berkata bahwa dirinya bertemu dengan Baekjin. Tapi tak terjadi apa-apa. Shi-eun mulai berkata bahwa dirinya tak peduli apapun yang mereka lakukan lagi. Jadi jangan libatkan dirinya. Tentu saja sikapnya itu membuat teman-temannya kesal. Begitu juga dengan Humin. Tapi ia mengerti karena sudah tahu apa yang terjadi. Makanya dari itu Humin mengiyakan untuk tidak saling sapa lagi ke depannya. Saat Juntae berusaha berbicara dan menenangkan Shi-eun, Shi-eun malah menjawab bahwa dirinya merasa tenang ketika sendirian. Makanya Juntae tak bisa membantah. Saat pulang sekolah, Shi-eun juga pulang sendirian. Di jalan ada beberapa anak SMA Ganghak yang melihatnya. Mereka bertanya di mana teman-teman Shi-eun. Tapi setelah diperhatikan, mereka baru ingat bahwa Baekjin meminta semua aliansi membiarkannya. Makanya mereka langsung pergi. Di sisi Gotak dan Juntae juga mempertanyakan mengapa Shi-eun jadi bersikap seperti itu. Tak lama Humin berpamitan pada mereka dengan alasan mau berkencan dengan seorang wanita. Anak-anak Ganghak tadi juga memperhatikan Gotak yang sedang bersama Juntae. Tampaknya mereka merencanakan sesuatu. Benar saja di gang sepi biasanya, Songjae menghampiri mereka. Entah alasannya apa, tiba-tiba Songjae langsung ngajak ribut. Ditambah sepertinya Gotak memiliki masa lalu buruk oleh Songjae ini. Juntae juga disuruh pergi walau dua bawahan Songjae mengejarnya. Tapi Songjae ngajak Gotak untuk ribut di tempat sepi saja daripada di gang ini. Sementara itu Juntae terus dikejar oleh dua bawahan Songjae. Dalam persembunyiannya, Juntae berusaha menghubungi Humin, tapi Humin sama sekali tak bisa dihubungi. Karena benar-benar panik, Juntae menghubungi Shi-eun saja. Dan saat ditelepon, awalnya Juntae hanya menanyakan apakah Shi-eun aman atau tidak. Tapi kebetulan Juntae malah ketahuan oleh pengejarnya. Makanya Shi-eun jadi bergerak buat menyelamatkan Juntae. Di sisi lain, ternyata Humin mendatangi klub di mana aliansi bermarkas. Ia mencari Baekjin. Tapi anggota aliansi di sana yang tak tahu beliau adalah pemimpin Eunjang meremehkannya, sampai Humin melempar bola bowling. Pada akhirnya Humin bisa bertemu dengan Baekjin. Baekjin adalah teman lama Humin. Humin juga emosi sampai melempar alat tulis Baekjin. Ia mengatakan bahwa dirinya tak mau berbuat seperti preman atau gangster. Makanya Humin gak mau join aliansi. Tapi Baekjin terus mengatakan bahwa bergabung dengan aliansi akan baik untuk Humin. Setelah mereka lulus, ia akan mengubah bisnis ini menjadi bisnis formal. Humin tetap tak mau. Ia malah semakin kesal ketika Baekjin memberitahu bahwa Gotak sedang diserang oleh Songjae atas perintahnya. Walau sangat ingin menghajar Baekjin, Humin langsung pergi dari sana. Tapi dua ketua SMA aliansi Baekjin sudah menunggunya di luar, yaitu Songmok dan Dongha. Sementara itu, Gotak berduel serius dengan Songjae. Namun karena Songjae lebih kuat, Gotak beberapa kali dapat dijatuhkan oleh Songjae. Sedangkan Humin, ia menghajar bawahan Dongha dan Songmok.
Saat Dongha dan Seongmok hendak melawan Humin, Baekjin menghentikan mereka dari belakang. Ia meminta Dongha dan Seongmok membiarkan Humin pergi. Ia juga memberikan gambaran selanjutnya pada Humin bahwa sesuatu seperti ini akan terus terjadi padanya, bahkan seluruh siswa Eunjang sekalipun. Di sisi Shi-eun, ia yang sedang mencari Juntae mendengar percakapan siswa yang menyebutkan bahwa Gotak dan Songjae bertarung. Shi-eun pun bertanya pada mereka. Sedangkan Gotak, ia sedang dihajar habis oleh Songjae. Juntae juga tak bisa apa-apa. Setelah Songjae memotret Gotak dan Juntae, tiba-tiba saja Shi-eun datang. Songjae tampak cukup senang karena Shi-eun datang, tapi Shi-eun langsung mengeluarkan ballpointnya dan langsung menyerang Songjae. Saat Shi-eun terpojok, ia langsung menghantamkan pot berisi pasir. Tentu saja Songjae kehilangan pandangannya sementara waktu. Makanya Shi-eun langsung mengambil kacamata Songjae untuk dijadikan senjata dan menusuk kaki kiri Songjae hingga berlubang. Tanggung-tanggung, Shi-eun juga mencabut kembali patahan frame yang masih menancap di kaki lawannya. Ia terus berniat menusuk mata Songjae, tapi walau begitu Songjae masih bisa bertahan dan melanjutkan pertarungan mereka. Shi-eun masih belum cukup untuk mengalahkan Songjae. Ia terkapar di bawah injakan kaki Songjae. Namun Shi-eun memiliki durabilitas yang sangat tinggi, makanya mau sebanyak apapun Songjae menghajar wajahnya, Shi-eun masih bisa mengangkat kepalanya. Tapi Shi-eun tak kehabisan akal. Ia mengangkat kepalanya bukan untuk meminta dihajar lagi, tapi untuk menghantamkan kaki kiri Songjae yang sudah berlubang. Setelah mereka berdua terkapar, Humin datang dengan terlambat. Apalagi saat Humin berusaha membantunya, Shi-eun malah mengatakan maaf pada Suho, sekarang ia malah berkelahi lagi. Sedikit flashback di mana saat weekend kemarin, Gotak sedang ngajarin Juntae bertarung, sedangkan Humin dan Shi-eun melihat mereka saja. Humin mengatakan bahwa Gotak tak pandai melatih. Selain itu, ia juga curhat bahwa dirinya tak mau membuat seseorang jadi bisa bertarung. Gotak juga pernah cedera di kakinya saat bermain, dan ia tak bisa menggapai mimpinya untuk jadi atlet taekwondo karena cedera serius itu. Humin sebagai teman merasa bersalah, ia merasa dirinya lah yang membuat Gotak seperti itu. Shi-eun juga relate, ia juga mengatakan bahwa dirinya memiliki teman yang seperti itu juga, benar-benar mirip kasusnya dengan Humin. Kembali ke masa sekarang, Humin ternyata membawa Shi-eun yang baru saja bangun dari tidurnya. Pada intinya, Humin di sini berjanji tak akan membuat Shi-eun dan teman-temannya yang lain terluka lagi seperti hari ini. Ia juga sedikit mengingat masa kecilnya bersama dengan Baekjin yang sedang dipukuli. Ialah yang selalu membantunya. Seakan tahu apa yang akan Humin lakukan, Shi-eun langsung menjawab bahwa jika Humin bertarung lagi maka hasilnya tetap akan sama, yaitu penuh luka. Singkatnya, Humin hendak menghubungi Baekjin sendirian di malam ini. Baekjin langsung mengatakan bahwa Songjae sedang berada di kantor polisi. Jelas, ini semua adalah rencana jebakan dari Baekjin. Ibaratnya baju kena mundur kena. Tapi terlepas dari semua itu, Humin berkata bahwa dirinya kalah. Ia tahu keinginan Baekjin bukan soal Eunjang, melainkan Humin yang berada di bawahnya. Songjae juga telah keluar dari kantor polisi. Rencana sekarang berubah karena Humin telah kalah. Baekjin membawa Songjae ke suatu tempat yang sepi. Tempat itu adalah markas persembunyian Baekjin. Di sana ia langsung mengintimidasi Songjae dengan bertanya apa yang Songjae katakan pada polisi soal rekening palsu mereka.
Karena hanya mereka berdua lah yang tahu. Tapi Song Jae menjawab bahwa dirinya hanya mengatakan dipukuli saat memalak anak-anak Eunjang. Song Jae pun baru sadar, ia dibawa ke sini hendak dipukuli jika salah berbicara pada polisi. Ia pun lantas meminta libur sementara di aliansi dan pergi meninggalkan Baekjin. Tampaknya di sini ada masalah internal soal aliansi. Besoknya saat Baekjin di sekolah, ia sudah ditunggu oleh orang dewasa yang katanya ia diutus oleh bos untuk membawanya bertemu. Baekjin menolak, ia mengatakan akan menghubunginya sendiri. Tapi orang dewasa itu memaksanya hingga pertarungan terjadi. Di Eunjang, Siun yang biasanya sendirian kembali ditunggu oleh 3 temannya untuk masuk bersama. Awalnya Siun diam saja, tapi ujung-ujungnya mereka berkawan lagi. 같이 올라가려고 기다리고 있었지. 빨리 와. 야, 보자. Hari terus berlanjut, mereka berkawan kayak biasanya seperti gangguin Siun belajar. Maksa Gotak traktir di kantin, maksa Siun dan Juntae main basket walau kagak bisa. Setelah istirahat, Gotak nyeletuk kalau hari ini terlalu damai. Para aliansi pasti nggak ngebiarin kedamaian ini terus terjadi. Tapi Humin menimpali bahwa dirinya sudah membereskan soal aliansi, jadi mereka bertiga tak perlu khawatir. Baru aja bilang bahwa hari ini terlalu damai, Humin tiba-tiba ditelepon oleh polisi mengenai ayahnya. Tanpa cerita pada 3 temannya itu, ia langsung pergi. 야, 박구미. Katanya, anak-anak kemarin yang hendak menyelamatkan masalah dengan ayahnya Humin malah tak mau tanda tangan karena mereka merasa tak dimintai identitas untuk membeli minumannya. Makanya ayahnya Humin marah sampai menghajar anak-anak itu. Humin hanya bisa melihat ayahnya tidur di dalam sel. Lalu ia mendapatkan pesan dari Baekjin bahwa ia ingin Humin bergabung dengan aliansi. Maka toko, ayahnya dan teman-temannya tidak akan ia sentuh. Kebetulan lewat anak-anak yang disuruh Baekjin itu. Alhasil Humin melampiaskan emosinya pada mereka dengan mantap. Di sisi Baekjin sendiri, ia telah mendapat laporan bahwa anak-anak yang ia suruh dipukuli Humin, tapi ia membiarkannya dan tak membalasnya dahulu. Setelah sampai di markas aliansi, ternyata si bos bernama Pak Choi telah menunggunya. Pak Choi ternyata adalah pemilik bisnis yang dijalani oleh Baekjin. Karena bisnisnya gelap dan polisi menelponnya kemarin, ia meminta Baekjin membereskannya secepat mungkin. Walau ia tahu Song Jae lah dalangnya. 말 좀 하자 백진아. 또 오게 하지 마. Di malam hari, Siun pulang. Di sana sudah ada ibunya yang menunggu. Sudah pasti ibunya tahu Siun bolos les dan saking overprotektifnya, ibunya hendak memindahkan Siun ke luar negeri. Tapi Siun menolak. Ia meminta ibunya untuk bersikap seperti dulu saja seakan tak peduli anaknya lagi. Makanya sekarang ibunya agak menyesali perbuatannya. Ia merasa kejadian di sekolah lama Siun adalah kesalahan ibunya sendiri. Hari pun terus berjalan, Siun mampir ke rumah sakit Suho dan menulis diary-nya lagi. Bahkan saat sekolah, sang guru pun memberitahukan dokumen Siun yang sudah dibereskan ibunya untuk pindah ke sekolah luar negeri. Bahkan saat pulang, Siun mendengar pembicaraan anak lain soal Humin yang menghajar anggota aliansi sendirian. Tentu saja itu berlawanan dengan prinsip dan apa yang Humin tulis di dinding terowongan. Di sisi Humin juga, ia sedang murung memikirkan pesan dari Baekjin. Apalagi ayahnya yang tahu bahwa Humin tak sekolah lagi. Malah marah-marah karena anaknya ini kasus terus. Ia juga perhitungan jadi seorang ayah dan memerintah anaknya itu untuk mencari uang sendiri. Saking emosinya, Humin membentak ayahnya dan langsung pergi dari rumah. Saat Humin berjalan tanpa arah, Baekjin kembali menelpon. Ia meminta Humin join aliansi demi ayahnya dan teman-temannya. Sepertinya di sini Humin tidak ada pilihan lain selain bergabung dengan Baekjin. Tugas pertama pun dijalani oleh Humin. Ia diperintah menghajar siswa SMA Seoknam dengan julukan Gorilla Seoknam. Awalnya si Gorilla meremehkan Humin, tapi satu pukulan saja cukup membuat livernya bergetar. 뭐냐고 무신 같은 게. 조만간 사무실로 와.
Tapi setelah menyampaikan pesan Baekjin padanya, Humin malah memberinya uang untuk beli koyo. Di sisi Shi-eun, ia malah didatangi oleh Juntae dan Gotak. Mereka ngajak Shi-eun main. Saat Shi-eun ngobrol dengan Gotak, Gotak sudah tahu bahwa Shi-eun akan pindah ke luar negeri. Ia pun meminta maaf dan menyayangkan padahal belum lama mereka berteman. Di situ juga Shi-eun belum pasti pergi, apalagi Humin belum tahu dan malah dikabarkan berkelahi. Saat itu Gotak menenangkan Shi-eun bahwa Humin nanti akan ia sadarkan biar nggak berkelahi lagi. Setelah Gotak lanjut bermain dengan Juntae, Shi-eun menghubungi Humin. Humin agak meneteskan air mata mengangkatnya, apalagi ia mendengar dua temannya yang lain sedang bermain bersama. Setelah itu, Humin mengatakan bahwa dirinya tak akan mengganggu Shi-eun lagi lalu mematikan teleponnya. Setelah terus berjalan, Humin ternyata ke markas aliansi. Di sana sudah ramai anggota aliansi, Songmok, Dongha, dan juga Baekjin. Ternyata mereka menyambut kedatangan Humin sebagai anggota baru dari SMA Eunjang. Singkatnya, Shi-eun sudah fix berangkat ke luar negeri, bahkan kopernya saja udah dibawa. Tapi tiba-tiba ada telepon dari Juntae. Juntae mengatakan bahwa dirinya, Gotak, dan Humin sebenarnya sudah tahu bahwa Shi-eun suka pergi ke rumah sakit Suho. Bahkan mereka tahu masalah awal semuanya dan juga alasan Suho dirawat. Menurut Juntae dan lainnya, Shi-eun tidaklah salah dan bukan karena Shi-eun sendiri. Mendengar itu, Shi-eun langsung menangis. Baru kali inilah ia merasa tak disalahkan ketika semua orang bahkan ibunya sendiri menyalahkannya. Maka dari itu, ia mengatakan hal itu pada ibunya dan pergi dari sana tak jadi keluar negeri. Esokan harinya karena Shi-eun tak jadi keluar negeri, si Gotak buru-buru ke kelas Shi-eun dan merasa senang. Di sana juga mereka membahas Humin yang rela masuk aliansi demi mereka. Humin berpikir mereka jadi korban karena keputusannya yang tak mau join aliansi. Di sisi Humin sendiri, ia sedang diberikan misi seperti biasa. Di sana lawannya siswa SMA yang terus memukulinya walau tak terasa. Setelah ia membalasnya, anak itu langsung tak sadarkan diri. Bahkan Humin masih memukulinya berkali-kali sampai teman-teman si anak itu menghentikan Humin. Balik ke Humin, ia dipuji oleh Baekjin atas kinerjanya. Baekjin juga memberikannya uang yang cukup banyak. Mau gak mau Humin mengambil uang haram itu, apalagi ketika Baekjin memberitahu ayah Humin akan kena denda akibat kasus kemarin. Humin juga bergumam, mengapa Baekjin menjadi kotor seperti ini? Dengan perasaan hati tak karuan, Humin berjalan sendirian. Ia pun teringat saat dulu Baekjin kecil yang ia latih menjadi buas saat memukuli orang. Rasanya ia menyesal karena telah membuat Baekjin jadi seperti itu. Shi-eun, Gotak, dan Juntae akhirnya berusaha mencari Humin ke rumahnya, tapi di sana hanya ada ayahnya saja. Saat bertemu pada ayahnya, mereka menanyakan sejak kapan Humin tak pulang, tapi ayahnya itu terus saja marah dan menyalahkan kenakalan anaknya itu. Semua itu dibantah oleh Shi-eun. Menurutnya, ayahnya lah yang salah, karena Humin bukanlah anak yang nakal sebenarnya. Alhasil mereka jadinya diusir dari sana. Di perjalanan pulang, Shi-eun menanyakan soal Baekjin pada Gotak. Mereka pun baru tahu bahwa Baekjin bisa bertarung akibat Humin yang mengajarinya. Shi-eun akhirnya jadi teringat. Mungkin itulah alasan mengapa Humin tak mau mengajari bertarung lagi pada seseorang. Pada akhirnya mereka bertiga bertanya pada Hyoman. Barangkali Hyoman tahu soal aktivitas Baekjin dengan anak buahnya. Awalnya Hyoman tak menjawab, ia terpuruk karena tak memiliki harapan apapun lagi. Tapi setelah terus dicecar pertanyaan, ia pun menjawabnya. Mungkin saja Humin berada di markas aliansi yaitu arena bowling, atau di tempat bernama Daesungbaek. Karena wawasan soal kriminal si Hyoman ini luas, ia pun menjabarkan semuanya. Pertama adalah arena bowling. Arena bowling itu tempat di mana Baekjin kerja sebagai manajer. Tapi itu adalah tempat pencucian uang. Bos mereka bernama Pak Choi, ia semacam gangster dan memakai tempat itu untuk cuci uang, memanipulasi penjualan, memperkerjakan aliansi dan memberinya gaji besar. Lantas pendapatan besar mereka dari Daesungbaek. Jadi mereka mencuri segala jenis sepeda motor, bahkan mengganti plat nomornya, cat dan aksesoris. Lalu menjualnya sebagai kendaraan ilegal.
Motor yang mereka jual itu mereka duplikasi lagi kuncinya, lalu mereka maling lagi motornya itu. Gotak awalnya berpikir pasti ada yang melapor pada polisi, tapi Hyoman menyangkal bahwa kebanyakan pembayarannya cash. Kalau transfer rekening pun rekeningnya palsu dan sudah jelas kalau soal begituan pasti gangsternya yang urus. Bahkan rumornya juga polisi tutup mata atas kasus ini. Alasan aliansi mau bekerja juga karena uang, beres satu tugas bayarannya jutaan. Makanya para pelajar yang punya power digelapkan oleh uang itu. Mereka pun hendak pergi setelah tahu informasi selengkap itu. Tapi si Hyoman menawarkan dirinya. Jika mereka berniat menghancurkan Baekjin, maka ia siap menambah kekuatannya, mengumpulkan anak-anak. Tapi Shi-eun malah menolaknya. 넌 필요 없어. 왜? Awalnya, Gontak menyarankan untuk menangkap anak-anak aliansi dulu, lalu mencari tahu lokasi Daesung Baik. Tapi Shi-eun membantah, ia memiliki ide dan meminta mereka berdua tak gegabah memutuskan sesuatu. Di sisi Humin, ia sudah pulang, karena tak ada siapa-siapa yang menyimpan uang itu untuk ayahnya. Tak lama tugas dari Baekjin pun datang. Baekjin meminta Humin untuk membawa sebuah motor. Saat berusaha memastikan, Baekjin benar-benar memperalat Humin jika mau terus melindungi teman-teman dan keluarganya. Tanpa diketahui siapapun, Shi-eun langsung pergi ke arena bowling. Tentu, sebelum bertemu Baekjin, ia bertemu dua pion yaitu Songmok dan Dongha dulu. Tentu saja Songmok dan Dongha sebagai pentolan aliansi kepo sama kekuatan Shi-eun, ditambah ialah yang mengalahkan Songjae. Karena kedatangan Shi-eun hanya untuk menemui Baekjin, mereka berdua pun memerintah Shi-eun untuk menunggunya saja. Gotak dan Juntae malah bergerak berdua buat menuju Daesung Baik menggunakan Google Maps. Tentu saja ini atas saran dari Gotak yang emang kagak sabaran. Mereka juga lihat ke dalam bangunan itu, dan benar banyak sekali motor di sana. Mereka akhirnya memutuskan untuk menunggu di area sana. Barangkali Humin keluar masuk di sini. Pada malam hari, Humin akhirnya melihat target buat motornya dimaling. Setelah sepi, ia hendak membawa motor itu. Walau hatinya benar-benar gelisah karena melakukan kejahatan, tiba-tiba saja si Gotak menghubunginya. Gotak sendiri sudah kesal karena udah lama dia nunggu, dan akhirnya ia memutuskan untuk masuk ke dalam bangunan Daesung Baik. Shi-eun juga masih sabar menunggu, nyalinya juga dipuji oleh mereka diam-diam karena kesana sendirian. Dongha dan Songmok juga pergi atas perintah Baekjin entah kemana. Gotak dan Juntae juga berhasil masuk. Di sana mereka mencari Humin, tapi yang ketemu malah sempaknya doang. Tapi Juntae memiliki ide. Karena melihat berkas dan dokumen, mereka pun mencari sesuatu yang sekiranya bisa dilaporkan ke polisi. Setelah menunggu lama, Baekjin akhirnya datang. Shi-eun langsung berbicara, mengapa siswa pintar teladan dan berprestasi sepertinya melakukan hal kotor dan bertindak kriminal. Walau ia tak tahu alasannya, sepertinya Humin sebagai satu-satunya teman Baekjin tahu. Shi-eun juga menambahkan, jika Baekjin menganggap tahu segalanya tentang Humin sebagai teman, apakah Humin juga menganggap Baekjin sebagai teman sekarang? Tanpa menjawabnya, Baekjin memberikan CCTV di Daesung Baik, di mana di sana ada Gotak dan Juntae. Ia juga bilang anak buahnya sedang menuju ke sana. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa menyelesaikan variabel bukanlah cara tercepat. Ia memiliki cara sendiri, yaitu tanpa menggunakan variabel. Hendak pergi dari sana, Shi-eun langsung dijegal. Tapi saat pertarungan akan dimulai, Humin tiba-tiba datang. Humin pun langsung marah pada Shi-eun, mengapa ia ada di sana. Shi-eun langsung dibawa keluar, tapi Shi-eun malah memberitahu bahwa Gotak dan Juntae sedang diserang oleh aliansi di Daesung Baik. Saat keadaan makin kacau, Baekjin juga datang. Akhirnya Humin meminta Shi-eun pergi lebih dulu. Di sana, Humin mengatakan bahwa dirinya tak mencuri motor itu. Ia juga menterserahkan semuanya pada Baekjin. Jikalau mau menyerang orang-orang di dekatnya, maka ia boleh menyerangnya. Seperti memutuskan hubungan pertemanan, Humin juga menambahkan bahwa mereka harus hidup seperti orang asing sekarang. Di sisi Juntae, ia menemukan rincian curian motor yang dijual, tapi saat hendak membawanya pergi, mereka sudah terlambat.
잡어. Karena Dongha dan Songmok sudah sampai di sana, alhasil Gotak harus ngesolo dua aliansi sekaligus. Setelah menghabisi anggota aliansi, giliran Songmok selaku pentolannya yang turun pertama. Tapi nyatanya, si Dongha menggunakan pemukul dan ikut bertarung. Saat Gotak hendak dihantam oleh Dongha, Juntae langsung menubruknya. Mereka pun terjebak sekarang, dan hanya bisa berusaha kabur dari kepungan. Di sisi lain, Shi-eun juga menuju ke Daesung-baek. Tapi saat ia riuh di jalan, ia malah ditelepon pihak rumah sakit bahwa Suho dalam kondisi kritis sekarang. Saking paniknya, ia pun malah ketabrak truk dan menuju isekai. Balik ke Gotak dan Juntae, mereka berhasil bersembunyi. Tapi sayangnya Juntae ketahuan Dongha dan kabur entah kemana. Sedangkan Gotak harus berduel lagi dengan Songmok. Mereka berdua pun kalah telak. Untungnya tanpa diketahui siapapun, Humin datang. Melihat dua temannya dihajar dua pentolan, Humin pun benar-benar emosi parah. 야. 야 씨발 진짜. Tapi ada satu orang lagi dengan menggunakan motor dari belakang. Saat mendekat ke arah Songmok, Songmok juga agak ketakutan. Ia benar-benar dihajar dan hampir log out. Saat itu, Juntae dikabari soal Shi-eun. Humin pun jadi turun emosinya, dan mereka langsung berlari menuju rumah sakit. Ternyata benar, Shi-eun sudah masuk rumah sakit akibat kecelakaan. Di alam bawah sadar Shi-eun, ia sedang bersama Bumsok. Bumsok memberitahu kebahagiaan Shi-eun sekarang pada akhirnya juga akan tetap sama seperti mereka bertiga di masa lalu. Setelah sekian lama menunggu Shi-eun, ibunya pun datang pada Humin dan lainnya. Kabar baiknya, Shi-eun stabil. Tapi kabar buruknya, mereka tak boleh berteman dengan Shi-eun lagi. Akibat Humin yang keluar dari aliansi, membuat Baekjin meledak-ledak. Songmok dan Dongha juga berniat mencari anak-anak itu keluar. Humin juga akhirnya pulang. Sekarang ayahnya juga luluh padanya. Bahkan ia menyiapkan makan untuk Humin. Ayahnya tak memakai uang dari anaknya. Tak peduli juga uang itu dari mana. Tapi ayahnya memberitahu bahwa teman Humin mencarinya. Makanya ia menyarankan Humin untuk terus berteman dengan mereka. Karena Humin masih beruntung punya teman seperti Shi-eun dan lainnya. Yang bahkan Shi-eun saja berani menceramahi dirinya sebagai seorang ayah. Di sisi lain, Juntae berusaha melaporkan potongan kertas dari daftar curian yang ia dapatkan. Tapi polisi agak susah buat nge-tracking tindak kriminal ini. Alhasil Juntae pulang, tapi ia malah dibegal oleh anggota aliansi. Juntae dipukuli oleh mereka terkait dokumen itu. Baekjin juga memastikan Juntae tak memotretnya, tapi Juntae tak menjawab. Dengan berani, ia mengatakan bahwa Baekjin tak boleh menyentuh teman-temannya. Makanya Juntae langsung dipukuli lagi karena kurang ajar. Kebisingan itu tampaknya mengganggu Songjae yang gak tahu dari kapan sudah ada di sana. Anak-anak suruhan Baekjin itu awalnya tak mengenali Songjae. Bahkan Songjae saja bersikap realistis. Mengapa Juntae
yang lemah tak menuruti perintah mereka daripada dirinya bisa mati. Tapi Juntae tetap angkuh dan Song Jae malah tersenyum seakan tertarik pada anak-anak Injang yang seperti ini. Song Jae pun meringkus mereka dan menghubungi Humin beserta Gotak. 야야야, 너 괜찮아? 뭐야 이거? 인사들 나눠. Gotak dan Humin langsung membawa Juntae, tapi Song Jae malah bertanya apakah Humin benar-benar Kapten Enjang, karena di matanya Juntae dan Shien lebih memiliki jiwa pemimpin daripada dirinya. Di sisi Baekjin yang masuk ke markas, di sana sudah ada bosnya yaitu Pak Choi. Pak Choi sudah menghajar semua aliansi Baekjin. Baekjin dibentak habis olehnya karena masalah dengan polisi belum saja selesai. Pak Choi pun berjanji jika ia datang lagi maka ia akan membunuhnya. Di sisi Juntae, ia masih bisa berjalan kuat. Ia pun menceritakan apa saja yang terjadi. Sampai-sampai si Gotak bilang kalau Juntae udah gila. Menurut Juntae, mereka semua udah gila. Bahkan Shien juga. Disinilah Humin sedih. Ia tak percaya teman-temannya sesolid ini untuk menyelesaikan masalah. Di pagi yang cerah, tepatnya di lingkungan sekolah SMA Yoil di mana Baekjin belajar, Humin sendirian ke sana membawa pengeras suara. Humin mencuri perhatian semua siswa-siswi di SMA itu dan mengajak Baekjin buat bertarung sesuai tempat dan tanggal. Jika Enjang menang, maka Baekjin harus membubarkan aliansinya. Ia juga ngabarin Gotak bahwa Enjang akan melawan aliansi. Kabar Humin sebagai Kapten Enjang yang akan melawan aliansi juga langsung tersebar ke seluruh penjuru siswa. 영 아니냐? Humin juga mengubah tulisan di dinding terowongan Enjang. Gotak juga menyebarkan berita itu pada seluruh siswa. 몸에 시비 타는 거 그거 진짜 작용에는 반작용이 있다더라. Sedangkan Baekjin langsung mengumpulkan anak-anaknya. Sekarang hanya Songmok dan Dongha lah aliansi Baekjin. Setelah itu, diam-diam Humin menjenguk Shien yang masih tidur. Ia menangis karena merasa nasib Shien penyebabnya adalah dirinya. Ibunya Shien juga meminta maaf pada Humin atas ucapannya kemarin. Malah Humin dimintai menyapa Shien yang sedang tertidur pulas. Di alam bawah sadar Shien, ia masih bersama Bumsok. Bumsok masih dengan kecemburuannya atas pertemanan Shien dan teman barunya. Tapi Shien tetap kekeh hendak pergi meninggalkannya sekarang. Setelah itu Shien bangun dan langsung berbicara soal Suho. Singkatnya, ternyata soal Suho sudah beres oleh ibunya Shien. Karena di ponsel Shien, rumah sakit Suho terus menghubunginya. Suho hanyalah anak sebatang kara, bahkan neneknya saja tak mengangkat teleponnya saat itu. Tapi saat ini Suho sudah stabil kembali. Setelah melihat Suho, Shien menemui teman-temannya yang sudah menunggunya bangun. Akhirnya mereka berempat bisa kembali bersama dan bercanda. Tapi Shien langsung menanyakan apa yang terjadi sekarang. Singkat cerita, lokasi pertempuran mereka pun telah ditentukan. Shien dan 3 temannya langsung survei tempat. Di sana Gotak agak khawatir karena mereka kalah jumlah daripada aliansi. Maka dari itu Shien meminta waktu sebentar dan menanyakan siapa orang yang paling dipercaya Baekjin. Dan orangnya adalah Song Jae. Shien bertemu dengan Song Jae. Di sana ia mengatakan bahwa kakinya sampai harus disuntik tetanus setelah ditusuk Shien. Setelah itu Song Jae juga mengatakan akun rekening palsu yang digunakan aliansi ada pada dirinya. Tapi jika akun palsu itu diberikan pada Shien, Song Jae dapat apa dong? Kata Shien, Song Jae bisa membalikan semuanya. Jika aliansi hancur, maka bukti-bukti kejahatan telah hilang. Dan tentu saja hal itu akan baik untuk Song Jae. Maka dari itu Song Jae mempercayainya. Saat Shien serius mengatur strategi untuk perang melawan aliansi, ia memiliki ide. Dan kuncinya adalah Yoman. Shien meminta Yoman menyebarkan rekening palsu yang diberikan Song Jae pada seluruh aliansi. Dengan begitu, aliansi yang bergabung karena dasarnya uang akan mudah dipecah jika diberikan kabar seperti ini. Dan benar saja, beberapa anggota kecewa dan mempercayai bahwa Baekjin membawa kabur uangnya.
Di sisi lain, Gotak dan Humin juga sedang berlatih. Di sana, Humin kepikiran masa lalunya dengan Baekjin yang selalu bermain bersama. Di sisi Baekjin, ia sedang berada di gereja. Seorang ibu yang selalu menerima sumbangan dari Baekjin tiap bulan juga agak khawatir atas sumber uang yang Baekjin berikan pada panti. Dia meminta untuk menghentikan sumbangannya saja. Sekarang, kita sudah memasuki hari H di mana peperangan antara Eunjang melawan aliansi. Baekjin dan para aliansi juga siap di cuaca yang hujan ini. Aliansi juga sedikit berkurang karena informasi soal uang kemarin. Baekjin juga tahu bahwa itu adalah ulah Shi-eun. Di sisi Shi-eun sendiri, ia sedang OTW, lalu ia mendapati pesan dari Song Jae bahwa rekening aslinya ada di markas aliansi. Mumpung kosong, Song Jae ngajak Shi-eun untuk mengambilnya. Gotak dan Juntae juga sudah berkumpul dengan anak-anak Eunjang. Di tengah perjalanan, Hyoman juga sudah menunggu mereka. Ternyata Hyoman juga membawa pasukannya, sehingga mereka bersatu. Sementara itu, Shi-eun menemui Song Jae di markas aliansi. Ia awalnya hendak memberikan rekening dan semua rinciannya pada Shi-eun dalam bentuk telepon. Tapi ternyata ia mengkhianati Shi-eun. Semua bukti itu ia bawa sendiri dan malah menghajar Shi-eun di sana. 누가 다치는 게 싫으면 난 그냥 이렇게 재밌는 게 좋은 건데. Anak-anak Eunjang juga sudah berkumpul semua. Mereka dipimpin oleh Humin yang sudah menunggunya. Humin pun menanyakan di mana Shi-eun. Mereka pun baru sadar bahwa Shi-eun tidak ada. Juntae juga baru mengecek teleponnya. Katanya Shi-eun pergi ke markas aliansi dahulu. Maka dari itu Juntae berusaha nyusul Shi-eun sendirian ke sana. Pada akhirnya mereka sampai. Di sana aliansi 3 SMA sudah berkumpul dengan Baekjin dari Yo-il pemimpinnya. Hyomin juga terus menjelaskan, jika Baekjin kalah, maka aliansi dibubarkan. 다 죽여. 백진은 내가 맡을게. Setelah itu, akhirnya Baekjin juga turun dan mengincar Humin. Sedangkan Shi-eun, ia yang hendak disekap langsung berdiri dan menghajar bawahan Song Jae itu. Sementara itu, Juntae yang baru sampai langsung melihat Shi-eun yang sempoyongan. Lawannya juga masih berdiri. Setelah berhasil mengalahkan bawahan Song Jae, Shi-eun hendak membawa Juntae ke rumah sakit. Namun ia menolak dan malah meminta Shi-eun segera ke tempat tempur untuk menghentikan semuanya. Di pertarungan, Gotak juga berduel dengan Song Mok. Hyoman juga berduel dengan Dongha walau agak lawak. Dan pada akhirnya Baekjin bisa menemukan Humin di tengah arena itu. Mereka pun berduel dengan sangat intens. Humin benar-benar terus mengincar bahu kiri Baekjin dan ia cukup kewalahan.
Dengan duel yang serius itu, Baekjin akhirnya berhasil menumbangkan Humin. Pertarungan pun jadi terhenti karena Baekjin menang berduel dengan Humin. Dengan begitu, Baekjin berteriak bahwa Eunjang bergabung dengan aliansinya. Siapapun yang menolak maka dipersilahkan maju melawannya. Awalnya Gotak hendak maju, tapi Shi-eun dengan nakalnya langsung maju mendahului Gotak. 내가 있었네. Anak-anak Eunjang pun hanya diam, mereka hanya bisa berharap pada Shi-eun sekarang. Dan Baekjin pun memulai serangan walau lengan kirinya sudah setengah lumpuh. Anak-anak Eunjang pun memiliki harapan lagi dan Shi-eun terus fokus untuk membuat kaki kiri Baekjin cacat. Dan sekarang Shi-eun yang dihajar habis oleh Baekjin. Namun ternyata Shi-eun masih bisa berdiri. Ia masih terus berusaha memukulnya walau sempoyongan. Saat punya kesempatan penuh untuk membuat Baekjin benar-benar cacat, Shi-eun pun memukuli tulang kering Baekjin dengan nikmat. Tapi tetap saja Shi-eun terkapar oleh Baekjin. Disitulah Baekjin berkata, sekarang apalagi rencana Shi-eun? Shi-eun hanya menjawab bahwa sebenarnya lengan dan kaki Baekjin sudah lumpuh sepenuhnya. Apalagi ternyata Humin masih berdiri tegak. Semua itu ternyata rencana sempurna Shi-eun. Humin jatuh lebih dulu agar membuat Baekjin bisa berhadapan dengan Shi-eun. Setelah Shi-eun menahannya dan menghabiskan semua kekuatan Baekjin, maka Humin yang mengakhirinya. Humin pun akhirnya berteriak bahwa pertarungannya berhasil dan Eunjang telah menang. Lalu anak-anak Eunjang pun merayakannya bersama di jalan. Mereka juga bertemu Juntae yang baru menyusul. Seperti biasa, mereka juga pulang bareng berempat lalu tidur pulas di jalan. 우린 마치 Singkat cerita, setelah kejadian melawan aliansi itu, Humin, Gotak, dan Juntae berangkat sekolah bersama. Sekarang Shi-eun lah yang menunggu mereka. Mereka juga mulai serius belajar karena mau naik kelas 3. Rumor juga beredar bahwa Baekjin menghilang dan benar-benar tak ada yang tahu. Shi-eun juga sempat melamun. Humin juga duduk dekatnya. Tak lama, telepon pun berdering dan mengabarkan suatu hal. Shi-eun dan 3 temannya pun lekas berlari ke suatu tempat. Setelah sampai, Shi-eun benar-benar sedih, yang ternyata Suho telah sadar dan menunggunya di sebuah taman. Shi-eun agaknya sedih, bahkan ketika Suho memuji Shi-eun yang sudah memiliki teman-teman baru tak seperti dulu yang selalu sendirian. 보기 좋네. Di sisi lain, Song Jae ke markas aliansi. Di sana malah sudah ada Pak Choi.
Awalnya Pak Choi menawarkan Song Jae menggantikan Baek Jin tapi di tempat yang lain. Tapi si Song Jae ini malah bilang bahwasannya tak ada keromantisan. Ia pun menanyakan di mana Baek Jin, tapi Pak Choi juga tak mengetahuinya. Singkatnya, ternyata Baek Jin telah tewas. Makanya Si-eun, Humin, Gotak, dan Juntae menangis. Song Mok dan Dong Ha juga ikut melayat di belakang mereka.